harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Siapa sosok Muhammad? Azizun alaihi ma adittum. Sifat uluhiyah, sifat Allah, sifat ketuhanan yang Allah lekatkan kepada pribadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Azizun alaihi ma adittum. Rasulullah sosok yang aziz, sosok yang peduli, sosok yang peka, sosok yang perasa, sosok yang sangat melindungi akan kesedihan dari umat-umatnya yang kita derita. Artinya, di saat ketika kita mengeluh dalam kehidupan, di saat ketika kita melakukan atau merasakan rasa kecewa dalam kehidupan, sebelum itu kita rasakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta kepada Allah agar seluruh kesedihan umatnya ditimpakan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat oleh kita ketika suatu ketika radhiyallahu anha, Siti Aisyah, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika memberanikan diri bertanya kepada suaminya, mulai sejak kumpul dengan baginda Rasul sampai hampir beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, Aisyah pun tak pernah bertanya hingga pada akhirnya memberanikan diri. Ya Rasulullah, kenapa setiap malam semulai aku bersamamu hingga pada hari ini sepanjang malam kau bertahajud munajat kepada Allah, selalu bergelimang air mata, meneteskan air mata. Kata Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ya Rasulullah, bukankah engkau maksum, terjaga dari segala maksiat? Bukankah engkau telah dijamin surganya? Bukankah engkau telah akan diberikan kedudukan maqamam mahmudah? Mengapa harus kau lakukan semua ini baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Rasulullah? Jika benar kau yang sebutkan, maka tidakkah sepatutnya afalam akuna abdan syakura, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadaku. Kemudian baginda Rasul pun meminta istrinya, tengadahkan tangan, meminta kepada Allah, munajat kepada Allah, cukup kau aminkan apa yang aku baca. Lantas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menengadahkan tangannya seraya berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang tampak ataupun dosa yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan, senangkah kau wahai istriku Aisyah? Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah, suamiku, tak pernah aku sebahagia malam ini. Bukankah engkau adalah manusia pilihan Allah? Tak ada doa yang termahjub, terhalang sebabnya. Lantas engkau mendoakan akan diriku diampuni segala dosa-dosaku, baik yang sekarang, yang lalu, yang akan datang, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Tahukah wahai istriku, doa yang serupa aku doakan sepanjang malam dalam hidupku, tak pernah luput putus untuk membacakannya.
hanya kepada untuk ummati. Coba bayangkan, sepanjang malam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah luput, tak pernah henti, hanya mengingat kita sebagai umatnya agar diampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang lalu, yang sekarang, ataupun yang akan datang, bahkan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka cukuplah, pantaslah, mulia sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Kita ini surga belum jelas, neraka teh-tehan. Ki aromangsa sedangkan Rasulullah yang sudah dijamin surganya, dilindungi dari segala maksiat, diberdudukan maqam mahmuda, masih terjaga di saat keheningan malam hanya munajat kepada Allah Subhanahu. Sosok yang kedua diabadikan dalam ayat tersebut adalah harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah adalah sosok yang haris, sosok yang sangat menginginkan alaikum terhadap diri kita bil mu'minin, menjadi pribadi yang ini saya juga pengen difoto ini. Foto Bu. Harisun alaikum bil mu'minin. Sebentar saya difoto dulu ini. Ulangi foto dulu Bang. Ya. Satu kali aja. Dua kali. Tiga kali. Sampai cukup aja. Nanti kalau mau pulang. Matur nuwun. Harisun alaikum bil mu'minin. Sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah sosok yang haris, sangat menginginkan akan keimanan umatnya. Jadi jenengan hadir pada sore hari ini, termasuk nantinya putra dan putri kita, dan termasuk kedua orang tua kita, tak lepas iman yang melekat pada diri kita, itu adalah bagian dari syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi. Digambarkan dalam satu sirah nubuwah, pernah didapati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kala itu mencari suaka perlindungan karena sudah tak lagi ada rasa nyaman di kota Mekah, maka mencarilah tempat untuk berlindung. Pergilah baginda Rasul ke salah satu tempat yang disebut Tanah Taif. Namun apa yang didapat? Bukannya sambutan hangat, bukannya mendapatkan perlindungan, bukannya mendapatkan sambutan kehormatan, namun justru sebaliknya, baginda Rasul Muhammad SAW mendapatkan makian, mendapatkan hinaan, mendapatkan celaan, bahkan tak sedikit Rasulullah dilempari batu dan kotoran, dan semua tubuh beliau berlumuran darah karenanya. Mendapati yang demikian, malaikat Jibril pun berdatangan kepada baginda Rasul seraya meminta, "Ya Rasulullah, cukup kau aminkan, niscaya bukit Uhud akan aku timpakan kepada mereka atas kedurhakaan kepadamu ya Rasulullah. Langit pun yang mendengar pun sama, cukup kau aminkan ya Rasulullah, niscaya akan aku jatuhkan benda-benda langit sebab kedurhakaan mereka kepadamu. Bumi pun berkata yang sama, seandainya kau aminkan ya Rasulullah,
niscaya mereka akan aku himpit. Laut berkata yang sama, niscaya akan aku hanyutkan, tenggelamkan mereka sebab kedurhakaan kepada. Apa jawab Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, kata Rasulullah, tidak wahai Jibril. Mereka bersikap demikian hanya satu alasannya, innahum qaumul la ya'lamun. Mereka yang bersikap demikian hanya karena semata mereka tidak mengetahui perkara hak dan perkara batil. Mereka tak mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu. Kira-kira Bu, kalau jenengan sebagai Rasulullah disakiti, dihina, dimaki, dicela, dilempari batu, dikotori, bisa berucap yang serupa seperti Rasulullah? Bu, bisa kira-kira? Coba bayangkan seorang pemimpin negara, sosok orang panglima perang, sosok yang melekat pada diri beliau kemuliaan sebab ilmu dan akhlaknya, diperlakukan sedemikian rupa oleh penduduk Taif, berucap innahum qaumul la ya'lamun. Mereka bersikap demikian karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Sanggup Bu? Jangankan langsung, hanya pada level kocak, ngeding dari yang lain, kocak. Pas berita itu sampai pada diri kita, enggak ya. Sehingga ya, apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sesudahnya. Seandainya mereka hari ini tak beriman kepada Allah, tak membenarkan akan kerasulanku, semoga kelak mereka ataupun anak cucu mereka beriman kepada Allah Subhanahu. Sanggup? Ada orang nyata jahat, benci, menciderai, menganiaya diri kita, kita masih berdoa kebaikan kepada mereka. Sanggup? Sanggup? Inilah sosok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum bil mu'minin. Sosok baginda Rasul yang sangat mengharapkan akan keimanan umatnya. Akhir, sifat yang ketiga dan yang keempat yang diberikan disematkan oleh Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mempunyai sifat Raufur Rahim. Rasulullah adalah seorang yang rauf, pengasih. Sosok Rasulullah adalah sosok yang penyayang. Penyayang Rasulullah, pengasih Rasulullah, jangankan kepada sahabatnya, kepada anak dan istrinya, kepada orang-orang yang cinta kepadanya, bahkan kepada orang yang benci kepada beliau, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya tidak tebang, tidak pilih. Semuanya dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar kisah Rasulullah bersama dengan orang Yahudi buta? Suatu ketika, pernah Bu? Pernah dengar Bu? Pernah suatu ketika Abu Bakar sepeninggal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putrinya, "Nak, tolong diingat amaliyah apa yang dilakukan oleh suamimu Rasulullah yang belum pernah aku lakukan."
Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ya Khalifatul Rasul, tak ada satu amaliyah Rasulullah yang belum kau kerjakan. Abu Bakar pun pulang pada kala itu. Keesokan harinya datang yang serupa dan bertanya kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha, coba kau ingat lagi nak, amalan apa yang belum pernah aku lakukan yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Hingga pertanyaan itu diulang hingga 3 kalinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pun berusaha mengingat, wahai ayahku, sejak aku kumpul dengan suamiku Rasulullah, setiap pukul 1 sampai jam 2, ketika Rasulullah hendak akan sholat tahajud, saya diperintahkan oleh Rasulullah ke dapur untuk membuat bubur. Kemudian suamiku selalu membawa bubur itu ketika Rasulullah hendak akan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan setiap kali selepas duha, suamiku membawa bubur itu dalam keadaan kosong. Akhirnya Abu Bakar pun meminta putrinya, nah, jika demikian buatkan aku seperti kau membuatkan suamimu baginda Rasul Muhammad SAW. Akhirnya Abu Bakar pun mencari hingga ketemu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Akhirnya keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Pergilah ke masjid, salat subuh, kemudian lepas salat subuh, waktu tulu, kemudian ditunaikan salat duha, selepasnya kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar pun pergi di penghujung pasar di kota Madinah. Disitulah didapati sosok seorang pengemis buta Yahudi. Seperti halnya yang ia lakukan dalam sehari-harinya, tiada yang ia lakukan kecuali hanya mengumpat, memaki, menghina sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Abu Bakar dalam radius sangat dekat dengan si pengemis buta tersebut merasa sakit hati dengan apa yang diucapkan oleh sosok pengemis buta tersebut. Tapi di sisi lain Abu Bakar terenyuh hatinya mengenang sosok kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu menghampiri dan hendak akan menyuapi, kata si pengemis buta itu berkata, kau bukan pemuda itu, kau bukan pemuda itu. Semakin menangislah Abu Bakar. Kemudian dibukalah rantangnya, kemudian diambillah bubur itu, disuapkan sedikit demi sedikit kepada sang kakek tua buta orang Yahudi tersebut. Kembali mengatakan, kau tak selembut tangannya pemuda itu, kau bukan pemuda itu. Seraya ia lantas berucap seperti hal kebiasaannya, dia menyampaikan, Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Akhirnya tangan Abu Bakar pun bergetar, penuh rasa kecewa, sakit hati, sekaligus mengenang kemuliaan yang melekat pada diri akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuapkannya, si kakek tua buta pun mengatakan, kau bukan pemuda itu. Pada puncaknya, ketika bubur itu tinggal separuh, Abu Bakar berucap, tahukah wahai kakek tua, pemuda yang kau sebut, pemuda yang menyuapi dirimu, pemuda yang mempunyai sifat kasih sayang, pemuda yang peduli terhadapmu, di mana seorang sebanyak pasar ini tak ada yang peduli kepadamu, dia adalah sosok pemuda yang bernama Muhammad ibnu Abdullah. Coba bayangkan,
sosok orang yang membenci Rasul, sosok yang mengumpat menghina Nabi. Namun hati Rasulullah tak pernah berubah memberikan kasih sayang kepada orang yang menghina dirinya. Apa yang terjadi keajaiban setelahnya? Dengan izin Allah, orang Yahudi yang semula membenci kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba saat itu di hadapan disaksikan oleh Abu Bakar mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi akan kebenaran ajaran Rasulullah dan menerima kenabian dan kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah dengan semangat Maulidun Nabi, tidak ada yang kita lakukan kecuali memperbanyak salawat. Yang kedua, mari kita jadikan tauladan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat aziz, sifat haris, sifat ra'uf dan sifat rahim semoga melekat kepada diri kita. Amin Allahumma